Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Sari Nafila. Pada kesempatan kali ini aku mau ngejelasin kalian nih Pancasila di era Orde Lama. Kira-kira bagaimana ya? Yuk kita cari tahu. Pancasila era Orde Lama. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama Orde Lama, yang kedua periodisasi Orde Lama, dan yang ketiga kesimpulan. Baik, kita masuk ke topik yang pertama yaitu mengenai Orde Lama. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Pada era ini, Pancasila mengalami ideologisasi, yang artinya Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Era Orde Lama ini dibagi menjadi beberapa periode. Periode yang pertama yaitu tahun 1945 hingga 1950, yaitu masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pada periode yang kedua yaitu 1950 hingga 1959, itu masa setelah pengakuan kedaulatan. Dan yang terakhir tahun 1959 hingga 1966, yaitu masa akhir kepemimpinan Soekarno. Baik, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu periodisasi Orde Lama. Kita masuk ke masa yang pertama, yaitu masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia sekitar tahun 1945 hingga 1950. Nah, pada periode ini terdapat beberapa upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan juga terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, beberapa upaya tersebut diantaranya, yang pertama, pemberontakan PKI Madiun pada 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso dengan tujuan untuk mengganti Pancasila dengan paham komunis dan mendirikan negara Soviet Indonesia. Yang kedua yaitu pemberontakan DITI atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini bermula dari didirikannya Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949 oleh Sekar Maji Marijan Kertosoewirjo di Tasikmalaya, Jawa Barat dengan tujuan mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam. Baik, kita berlanjut ke masa yang kedua yaitu masa setelah pengakuan kedaulatan sekitar tahun 1950 hingga 1959. Nah, pada periode ini juga masih banyak kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti RMS dan RRI Permesta. Nah, kita bahas persatu ya. Yang pertama ada pemberontakan RMS atau pemberontakan Republik Maluku Selatan. RMS ini didirikan pada tanggal 25 April 1950 yang merupakan gerakan separatis yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somakil dengan tujuan untuk membentuk negaranya sendiri. Kemudian ada pemberontakan yang dilakukan oleh RRI Permesta. Pemberontakan ini berawal dari konflik internal Angkatan Darat, kekecewaan atas minimnya kesejahteraan anggota Angkatan Darat di daerah berujung pada tuntutan ekonomi daerah serta upaya melepaskan diri dari pemerintahan Republik Indonesia. Nah, pada tahun 1950 sampai 1959 ini susunan negara Indonesia telah kembali pada kesatuan dan konstitusi yang digunakan pada saat itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan dasar negaranya yaitu Pancasila. Meskipun menggunakan dasar negara Pancasila, dalam praktek penyelenggaraan pemerintahannya ini masih mengarah pada ideologi liberal. Nah, hal tersebut ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet yang mengganggu stabilitas pemerintahan pada waktu itu. Namun, pada kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu pada tahun 1955, pemilihan umum ini berhasil diselenggarakan dan dianggap sebagai pemilihan umum yang paling demokratis pada saat itu. Nah, berikut merupakan gambaran pemilu pada tahun 1955. Partai-partai yang ikut serta dalam pemilu tahun 1955 ini ada PNI, Masyumi, NU, PKI, Parikindo, Partai Buruh, dan lain sebagainya.
Walaupun pemilu 1955 dianggap demokratis, akan tetapi anggota konstituante hasil pemilu tersebut tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Sehingga akhirnya pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya 1. Pembubaran badan konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menetapkan untuk segera membentuk Dewan Pertimbangan Agung sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Baik, kita masuk ke masa akhir kepemimpinan Soekarno, yaitu pada tahun 1959 hingga 1966. Nah, pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Apa sih demokrasi terpimpin itu? Nah, demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang seluruh pemikiran dan keputusan dalam pemerintahan berpusat pada pemimpin negara. Sehingga pada masa ini semua keputusan berada di tangan Soekarno, yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu apa sih yang melatar belakangi ditetapkannya demokrasi terpimpin ini? Yang pertama yaitu banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Nah, gerakan separatis ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya seperti kelompok RMS dan PRRI Permesta. Yang kedua, sering terjadinya pergantian kabinet. Nah, pergantian kabinet yang sering ini menyebabkan program-program yang disusun oleh kabinet tidak dapat berjalan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi pun menjadi tersendat. Yang ketiga yaitu badan konstituante yang gagal membuat undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan undang-undang dasar sementara 1950. Pada masa ini juga terjadi penyimpangan penafsiran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, sehingga menyebabkan kekuasaan presiden ini menjadi tidak terbatas. Yang kedua, Presiden membubarkan anggota DPR hasil pemilu 1955 pada 5 Maret 1960. Nah, perlu diketahui bahwa pada pemilu tahun 1955 ini tidak hanya memilih anggota konstituante saja, tetapi juga memilih anggota DPR. Nah, pada 1960 anggota DPR ini dibubarkan. Kemudian yang ketiga, Presiden membentuk MPRS dengan anggota-anggotanya terdiri dari anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya anggota MPR dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian yang keempat yaitu ideologi Pancasila digantikan dengan Nasakom, yaitu gabungan antara nasionalis, agama, dan komunis. Nasakom ini untuk menghubungkan tuntutan kelompok utama dalam politik yang tengah berlangsung di Indonesia pada saat itu. Kelompok utama tersebut adalah dari nasionalis yaitu PNI, agama NU, dan dari komunis adalah PKI. Konsep Nasakom ini bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia, serta kelompok Islam telah menimbulkan struktur politik yang sangat labil pada awal tahun 1960-an, sampai akhirnya melahirkan gerakan G30 SPKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada periode Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966 ini masih banyak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang seharusnya untuk dibangun dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada kenyataannya, Pancasila ini hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dengan diangkatnya presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila era Orde Lama. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.